Jumpa kembali di diskusi titik temu. Bagi teman RKN dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak perbincangan ini di 14 radio di seluruh Indonesia. Ada PAS FM Cilegon, ada RM Radio, ada Manggarai di NTT, ada Race Radio di Belitung, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ASN Radio Bandar Lampung, Galasika Radio di Luwu, Sulawesi, Hot Radio Serang, Pesona FM Wonosobo, Radio Stars Mandailing Natal Sumatera Utara, Radio Gema Sonata Cirebon, Radio Harbos di Pati, dan Radio Ganjar. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan 3 orang narasumber. Ada Reno Koconegoro, analis politik dari Sigmapi Indonesia, ada Arif Nurul Iman, analis politik dari Ipsos, dan Samuel Niti Saputra, aktivis politik, pemerhati kebijakan politik. Tadi kita sudah bahas tentang potensi, tentang cara menyampaikan sesuatu kepada kalangan swing voters. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Iman dulu kalau gitu. Persaingannya sendiri akan seperti apa ke depan ini? Sebelum persaingan dulu lah, kita udah tahu kandidat Pak Ganjar sudah bersama dengan Pak Mahfud, kandidatnya Pak Anies sudah bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar, sekarang tinggal Pak Prabowo yang belum punya pasangan. Melihat konstelasi sekarang sudah ada 2 pasangan, pilihan untuk Pak Prabowo seperti apa kira-kira? Iya Mas, Pilpres ini memang tidak ada tokoh capres yang memiliki elektabilitas secara signifikan, artinya 50% plus 1, sehingga ketepatan memilih cawapres itu menjadi penting dan menentukan dalam konteks Pilpres ke depan. Untuk mengungkit elektabilitas. Iya, apalagi misalnya data rilis survei saya, elektabilitas antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto ini berkejaran. Selisihnya hanya 0, sekian persen, sehingga 0,41%. Iya, ini saling berkejaran. Di bulan kemarin kita survei tinggian Pak Ganjar, hari ini tinggi Pak Prabowo, tapi selisih 0, dalam skala margin of error. Kemarin, 1 Oktober sampai 10 Oktober. 1 sampai 10 Oktober. Jadi belum belum Mahfud MD sebelum bersama deklarasi Mahfud MD. Artinya apa? Menentukan cawapres akan menjadi penting, termasuk untuk melihat potensi kemenangan ketika Mas Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud MD, Mas Anies Baswedan sama Cak Imin, Prabowo Subianto sama siapa. Itu bisa kita ukur, kemudian kita mapping seberapa besar peluang masing-masing capres secara elektabilitas. Oke, Anda sudah pernah bikin simulasi dengan kandidat-kandidat ini? Kemarin ada simulasi yang bisa kita lihat juga. Pak Mahfud MD termasuk bagus ketika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Oke. Lalu Pak Prabowo kira-kira dengan siapa kalau menurut sisa tokoh yang ada ini? Itu saya kira Bang Samuel yang tahu, karena di bursa yang lingkaran elit. Kalau yang sisa, Mas, yang saya minta analisis, bukan terawangan. Kalau dia menerawang ini. Kalau dari survei yang kita lakukan, ada beberapa tokoh yang potensi secara elektabilitas, bukan konspirasi elit. Itu ada Pak Erick Thohir, dia di posisi pertama. Ada Pak Ridwan Kamil, ada Bu Khofifah, termasuk Mas Gibran, tetapi di peringkat 5. Mas Gibran peringkat 5, jadi peringkat 4-nya siapa dong? Pak Sandi atau siapa? Oke. Sekarang Pak Sandiaga Uno sepertinya tidak mungkin. Dia sudah menghadiri acaranya Pak Ganjar dan sudah di P3. Jadi tinggal 4 inilah, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Ibu Khofifah, Mas Gibran. Itu urutan secara elektoral. Iya, urutan elektabilitas. Jadi kalau Anda Prabowo Subianto, Anda akan pilihnya? Kalau enggak Bu Khofifah, Pak Erick Thohir. Itu objektif ya? Ukuran elektabilitas. Bukan tawar-menawar dulu, bukan. Ini objektif. Iya. Anda akan pilih Pak Erick atau Bu Khofifah? Kalau kemudian patokan probabilitas kemenangan, tentu akan mengambil yang bisa menambah kekuatan elektoral. Itu ada di Bu Khofifah atau Pak Erick Thohir. Kalau Anda siapa? Kalau Anda jadi Pak Prabowo, Anda pilih yang mana? Mungkin itu jawaban tepat kalau ditanyakan kalau Anda Pak Prabawa. Itu jawabannya kayak gitu. Kalau Pak Prabowo sekarang main perasaan Pak, saya rasa. Nggak main logika Pak. Pokoknya perasaannya
ikut Pak Jokowi supaya menang gitu katanya dia. Ini dia aja yang gitu ngomong kan? ya, yang kita enggak yang ini. Dia aja. Iya. Kan Seandainya Pak Prabowo punya kecerdasan seperti dia gitu loh. Iya. Oh, salah lagi gua ngomong kayak gitu. Kondisi dasar Ya, nah, jadi antara Bu Hovifah dengan Pak Erik. Itu beratan mana kira-kira dari dua ini? saya kira punya plus minus ya, Pak. Tetapi dua hal. Kalau Elektoral Bu Hovifah bisa memperkuat di Jawa Timur. iya, Di mana Pak Prabowo kemarin kalah terus. iya betul. Dua pilpres kalah terus. Kalau Pak Erick Thohir dua hal yang bisa kita lihat, elektabilitas bagus dan yang kedua dia dianggap punya logistik. Saya nggak tahu. Pak Erik elektabilitas bagus. Bagus, dia termasuk ya 3 besar lah, naik di kisaran. Pak, 3 singkatannya besar. Di mana, jelek, Pak. di mana? Singkatannya jelek, Pak. Kenapa? Kalau Prabowo, Erick Thohir, Bohir, Pak. Bagus dong. Bohir, Pak. Bohir, bagus dong. Republik dikuasai Bohir, Pak. Gawat, Pak. Kuat itu. Gampang gosipnya, Pak. Tapi emang ini kita aja, nggak usah kasih tahu yang lain ya. Antara kita aja. Pak Prabowo ini emang punya persoalan dengan akronim dari dulu. Oh gitu ya? 2014 dengan siapa? Dengan Pak? Pak Hatta Rajasa. Orang nyebutnya Prahara. Iya nggak? 2019. Prabowo berarti dia, bukan Prabowo. 2019 dengan Sandi. Orang nyebutnya Bosan. Bosan. Aduh, ya salah. Ini sekarang juga harus hati-hati. Kenapa dulu Sandi nggak sadar ya? Iya, ini jangan harus hati-hati makanya. Jangan sampai akronimnya merugikan. Iya, merugikan betul. Ya. Tapi udah loh. Kalau yang lain Prabowo Kofifa misalnya? Nah itu makanya pilih yang bagus gitu loh. Gibran gimana Gibran? Gibran gimana? Sama Mas Gibran, ketika Pak Prabowo Subianto duet dengan Mas Gibran itu lemah secara elektoral. Mas Gibran itu wali kota terpopuler di Solo dan sampai ke beberapa kota lain di Jawa Tengah. Ini pilpres, Mas, bukan anak presiden. Iya. Ditambah itu, Iya. anak presiden. Selain beliau anak presiden, elektoralnya terbukti, terpilih. survei saya yang kemarin kita rilis dia 90% loh apanya? di Solo. Ya ini pilpres bukan pilihan wali kota masalahnya. Oh, ya maksud saya kan kalau misalnya dari Solo dia bisa dapat 90%, kota-kota lain di sekitar Solo di Karisidenan Surakarta bisa besar, itu kan elektoralnya lumayan juga. Ya paling itu satu karisidenan, sementara Indonesia 38 provinsi, Mas. Oh. Orang dipilih di Solo, di Jogja belum tentu dipilih, Mas. Persaingan Mataraman ya. Motif batik beda. Belangkon beda, yang keris saya dengar beda. begini, saya nggak nerawang, Mas. Cuma yang saya dengar, karena saya ini kan karena Oh dia kalau nggak nerawang nguping dia ini. dijuluki Gimana? aktivis kuping gitu. Iya. Nah, yang saya dengar itu memang kalau Pak Erik itu kan dipilih, Heeh. berarti ketua tim suksesnya Pak Rosan. Kata siapa? Wamen. Katanya sudah disiapin, Pak. Kan bahasanya 2 skenario, ya kan? Karena Pak Rosan adalah wamennya Pak Erik. Pak Erik dan teman lama lah. Teman lama ya Dan mungkin sebenarnya. bisa nyiapin tadi logistik. Oke, ya. oke. Nah, kedua kalau Pak Mas Gibran yang dipilih, ketua tim suksesnya Pak Bahlil. Nah, Oke. itu. Nah, cuma kan gini, Pak ya. Ini jujur, Pak. Hari Sabtu ini kita harus nguping dengan kuat, Pak. Di Selipi. Karena hari Sabtu ini Selipi akan menggelar Rapimnas. Oh, Partai Saya yakin di Golkar. Golkar ini hanya 2 opsi, Pak. Ini. Ya, opsi pertama kalau mau Mas Gibran masuk Golkar, mereka oke. Oke. Ini di luar Mas Gibran setuju apa enggak, Pak Jokowi mau apa enggak. Ya. Nah, yang kedua, dia nggak akan terima Erik, nggak akan terima Kofifa. Kenapa? Karena kalau Kofifa yang ngusung Demokrat, yang Oke. diuntungkan ini pileknya Demokrat, Pak. Oke, itu kalau Hovifah. Ya, karena ini kan garis Jadi kalau- pemilihnya sama, Pak, dengan Golkar. Jadi sekarang ini Kalau Erik yang diuntungkan Pak Sulhas. jadi kalau gitu di koalisinya Pak Prabowo itu kan ada Partai Gerindra, Ya, Partai Golkar, Partai Demokrat, ya. PAN, ada lagi yang belum disebut? Bulan Bintang. Oke, masing-masing punya kandidat. Dan apalagi kalau Gelora juga dihitung kan, dan Gelora. kalau yang lain, Pak, itu masih aman. Ketua umumnya masih dominan. Nah. Tapi kalau di Golkar ini kan ketua umum tidak dominan 100%, Pak. Saya yakin yang diam-diam melawan dengan Pak Erlangga atau nggak sepaham dengan Pak Erlangga, itu akan mendorong mengunci supaya Pak Erlangga jadi wapres, Pak. Kenapa kan? Karena kalau nggak ke depan nggak ganti ketua umum, Pak.
Di Golkar kan butuh kalah dulu, salah milih baru ganti ketua umum. Enggak. Ini Anda ingin mengatakan kalau Pak Erlangga jadi cawapresnya Pak Prabowo ini bakal kalah? Ya sepertinya begitu, Pak. Ini kan harus didengar suara market, Pak. Ini suara kalau nguping begini nih, kalau nguping Ren bener nggak? Tar dulu. Milenial lagi yang harus dengar. Gimana, Reno? Cawapres berarti ya? Iya, Pak Prabowo kira-kira akan siapa menghadapi dua yang sudah pasti ini, yang pilihan buat dia apa? Tadi saya melihat Abang NU ini, saya sepakat ya. Jadi memang sampai posisi sekarang mungkin yang tersisa stoknya sedikit dan mungkin yang tertinggi Erick Thohir. Karena masih pegang PSSI, kemudian narasi Indonesia melanjutkan Indonesia maju juga dapat. Depan Piala Dunia. Ya, karena dia Menteri BUMN, mungkin bisa datengin klub lagi atau gimana ke Indonesia, dan pengusaha besar juga di sektor batubara. Jadi mungkin dia terkuat, karena opsi yang lain kalau Khofifah agak dilematis, karena Bu Khofifah juga sama-sama menteri dengan Pak Mahfud di era Gus Dur. Jadi suara Gus Duriani juga masih diragukan ya, dengan Mahfud sudah muncul duluan, kemungkinan sudah terseret oleh Pak Mahfud. Kemudian nama Pak Sandi otomatis sudah kita case close ya, case close di situ. Berarti tersisa Mas Gibran sampai dengan saat ini belum ada suara yang muncul lagi dari beliau. Apakah ada kepastian maju? Justru yang beredar adalah yang mengurus SKCK atau surat dari Pengadilan Negeri, yang surat tambahan untuk bebas pidana kan Pak Erik dengan Pak Yusril, dikabarkan oleh media. Mas Gibran nggak ngurus. Sampai saat ini belum ada kabar. Malah ketika ditanya wartawan, gimana Mas Gibran itu ngurus? Ya tanya yang ngurus katanya. Wong dia nggak ngurus gitu. Jadi sampai dengan saat ini saya melihat malah ya oke terkuat Erick Thohir, tapi berada dalam posisi yang sangat bingung Pak Prabowo sekarang. Kalau ngangkat Erick nanti Golkarnya berpotensi pindah karena sama sekali tidak dihargai. Tapi bisa pindah lagi, orang itu udah daftar yang dua. Ya kan bisa dalam posisi tidak mendukung. Kita ingat Demokrat waktu 2014 Anda nggak berani kan mengatakan Pak Prabowo bingung. Berapa hari ini nggak bingung, euforia Pak di negara itu. Ulang tahun, pesta-pesta. Karena koalisi bingung. Pak Mekeng, petinggi Golkar Pak Mekeng kan pernah menyampaikan, Golkar itu seharusnya kalau Erlangga menjadi wakil presiden baru mau. Tapi kalau nggak dapat apa-apa, mending out aja. Nah, itu salah satu argumen yang perlu di-bold menurut saya. Oh, Melkias Markus Mekeng. Dan kedua Pak, ini spekulatif ya, tapi bisa kejadian Pak. Bapak harus baca dulu nanti Babat Tanah Jawa, Perjanjian Giyanti, Bapak baca dulu itu. Nah, itu dasarnya saya berpikir spekulatif ini. Satu, Pak, Sabtu kemarin di acaranya Projo, itu sudah Pak Jokowi demonstratif menurut saya, memberikan pesan demonstratif bahwa dia itu nggak mau ada deklarasi Prabowo. Kan dari awal jadwal yang nggak mau itu, atau belum mau? Minimal belum mau lah. Minimal belum mau. Okay. Ini kan bisa juga belum mau itu karena belum mau benar atau strategi Pak. Strategi belum mau namanya. Nah, kalau menurut tadi dasarnya Perjanjian Giyanti tadi Pak, ya secara masa lampau Jawa itu Pak, ya itu nantinya berarti kan hari Sabtu ada Rapimnas Golkar, ya kan? Seninnya yang saya dengar ini di tengah reses DPR ini Komisi 2 akan bersidang untuk PKPU ya? Konsultasi KPU soal PKPU. Iya, PKPU ya. Dari turunannya putusan MK. Nah, teman-teman koalisi Indonesia Maju ini yakin betul udah dihitung menang. Ntar dulu. Karena elit kan. Koalisi kan Indonesia Maju itu yang mana? Yang Prabowo ini kan koalisi Indonesia Maju, Kim namanya. Oh, Anda sebut itu juga ya? Loh, mereka yang menyebut Pak, Kim. Tapi kan kabinet itu, kalau kabinet Indonesia Maju, Kim. Ya, ini Kim Korea mungkin Pak. KW maksudnya? Ya, Kim Korea. Kim Korea ini Pak. Korea kan Kim juga dia. Iya. Korea. Ya. Nah, Kim Jong-un. Nah, nanti Senin itu mereka yakin menang voting karena elit mereka kuasai. 50% DPR mereka kuasai. Nah, berarti nunggu Senin kan Pak? Berarti masuk Selasa tanggal 24 Pak Sudan Pak. Betul nggak? Berarti mereka akan memutuskan tanggal 24. Di hari terakhir kalau gitu ya? Ya, menjelang 25 kan, bukan? 24 menurut saya Pak Jokowi akan bilang tidak. Karena bagaimanapun dalam putusan MK itu selain PKPU dikonsultasikan, kan presiden. Tidak hanya sebagai bapak, sebagai presiden.
kepala daerah yang ingin maju itu harus ada persetujuan dari presiden. Nah, ini Giantinya mulai keluar Pak, kejadian Giantinya ini Pak. Ya, parah. Saya yakin betul Pak Jokowi ini bukan orang yang bodoh, tapi pintar sekali. Karena pintar Pak, dia punya kalkulator kuat Pak. Kalau dia tinggalkan barisan lama dia, termasuk Mas Ganjar, PDIP, dan PDI Perjuangan, itu merugikan dia secara politik di ke depan Pak. Bagaimana dia menyorong pasukannya dia untuk jadi gubernur wali kota setelah ini Pak. Tapi kan bisa menang. Dari mana Pak? Pak Prabowo dengan Mas Gibran kan bisa menang, tapi kan aman, enak. Pak, ini ada lagi Pak spekulasi ya Pak. Saya sudah dengar Pak bahwa kalangan dunia usaha ini Pak kan juga punya suara karena dia kelas menengah yang bisa menggerakkan suara kan. Nah, kalangan dunia usaha ini sudah mengalami 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dengan standar yang tanpa sadar Pak Jokowi terapkan. Tinggi. Bahwa pemerintahan ini murah. Ya. Tidak ada biaya yang mahal seperti pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau Prabowo sama Gibran itu persepsi dunia usaha Pak kembali high cost. High cost ekonomi. Kok high cost sih? High cost. Banyak setoran gitu? Ya, nggak tahu Pak, tapi high cost lah Pak. Ya udah nanti dulu. Jangan dijebak ke hukum. Nanti dulu. Ini pasalnya ada kalau ini bahaya. Suka nggak jelas ngomong high cost segala macam. Tapi kita akan lihat. Katanya ini. Nanti di segmen berikut saya akan tanya Mas Arief Nurul Iman, Mas Reno, saya akan tanya ini sebenarnya peluangnya sendiri buat Pak Prabowo yang paling menguntungkan yang mana, yang lebih menjamin atau memperbesar peluang kemenangan itu. Kok menguntungkan ini proyek Pak? Iyalah, bukan proyek. Itu kan kalau menang untung. Kita akan cicipi dulu makanan-makanan yang ada di sini di segmen berikut. Ada singkong goreng, ada pisang goreng, tidak ada nasi. Kami akan segera kembali.